Baik Mas, Ferry, boleh dijawab singkat tadi pertanyaan dari Kardinal Lano, kenapa tidak diselesaikan secara kekeluargaan? Pada saat itu kita udah coba, khususnya saya, karena udah coba apapun itu namanya suami istri, suami punya kekurangan, begitu juga dari pihak istri. Dan saya pada saat itu, saya sudah minta maaf kok, udah minta maaf. Sampai menangis? Tapi saya minta maaf itu bukan hanya kepada yang bersangkutan, tapi ke seluruh keluarganya. Ya, tapi saya minta maaf bukan karena Mas melakukan. Bukan. Jadi saya minta maaf kalau sampai detik ini, pada saat itu ya, saya belum bisa menjadi imam yang baik atau belum bisa memenuhi apa yang diinginkan atau belum. Pokoknya secara global saya minta maaf. Hanya aja ada satu yang tidak diikuti sama Mas Ferry adalah tidak mau mengakuinya. Ya. Makanya apa yang aku harus akuin? Satu perbuatan kalau saya tidak pernah melakukannya, apa yang harus aku akui? Ya. Jadi sampai berdarah-darah itu bukan Mas yang melakukan? Bukan, Wi. Jadi ibaratnya gini, aku tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan selama ini. Oke, dan itu akhirnya terbukti juga di pengadilan bahwa vonis yang dijatuhkan 1 tahun penjara bukan karena KDRT berat ya. Sekali lagi untuk Ferry Irawan, Bang Jeffrey dan juga Bang Sunan, kami ucapkan terima kasih banyak sudah hadir di sini untuk mengklarifikasi atas apa yang sebenarnya terjadi. Mas Ferry Irawan, welcome back. Semoga bisa menata hidup menjadi jauh lebih baik lagi, mengambil hikmah dari setiap permasalahan hidup yang ada. Dan berbicara mengenai permasalahan hidup yang ada, Sobat Ambiar, kita juga berharap tentu saja bahwa semua anak di Indonesia ini berhak untuk mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan, termasuk perhatian dan juga tanggung jawab secara moral dan juga material dari orang tuanya. Namun sayang sekali ada satu kasus yang sempat menjadi viral di media sosial, ada seorang anak yang kabarnya tidak diakui oleh ayahnya sendiri. Kita akan saksikan terlebih dahulu dalam tayangan berikut ini. Biar kita hadirkan ibunda dari Ananda S, ada Ibu Tuti dan juga kuasa hukumnya, ada Bang James Tambunan. Iya. Dibrodi saja. Selamat pagi. Selamat datang. Selamat pagi. Ya. Selamat pagi, Bang James. Silakan. Ini dia Ibu Tuti dan juga Bang James. Kami semua di sini di pagi-pagi Ambiar mengucapkan terima kasih banyak sudah hadir meluangkan waktu. Silakan boleh langsung duduk di kursi. Untuk Ibu Tuti, tentu saja terlebih dahulu kami turut prihatin atas apa yang terjadi, bahwa rasanya sangat disayangkan jika memang ada seorang anak yang tidak diakui oleh orang tuanya, ayahnya sendiri. Tapi ya, sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang tidak adanya pengakuan dari sang ayah yang diduga adalah ayahnya, kronologi sendiri itu bagaimana? Bu Tuti, aku manggilnya Mbak aja kali ya. Mbak Tuti kenal sama pria yang diduga ayah dari Ananda S ini gimana sih awalnya? Saya awalnya bertemu itu di studio milik Om Farhad Abbas. Karena kebetulan waktu itu saya mau mengantarkan lagu saya. Dan di situ saya bertemu dengan artis barunya Om Farhad, yaitu ayah dari Sultan. Oke. Kemudian akhirnya tumbuh benih-benih cinta? Iya. Kemudian apakah ada pernikahan? Kami menikah siri. Menikah secara siri? Iya. Baik, apakah pernikahan siri tentu saja ada saksi? Saksi ada. Saksi ada? Iya. Bukti foto pernikahan siri terjadi? Waktu itu HP saya kan rusak ya. Jadi memang selama saya sama Andrigo, saya nggak dibolehin untuk mengupload foto ke media sosial, apalagi masalah pernikahan kita. Saya nggak tahu kenapa dulu dia bersikap seperti itu kepada saya. Jadi kan ada SIM cardnya yang sudah kesimpan ke SIM cardnya itu, Ibu. Ke memory card maksudnya? Ke memory cardnya, yes. Nggak ada waktu itu, memang sama sekali nggak ada. Makanya saya itu nyesel banget. Saya nggak. Jadi handphonenya tidak bisa dipakai lagi. Memang tidak ada yang mendokumentasikan sama sekali ketika proses pernikahan siri tersebut. Baik dari pihak keluarga. Keluarga kan cuman om saya yang sebagai saksi sama penghulu aja. Oh, oke. Teman-teman pun tidak ada yang menghadiri pernikahan siri tersebut? Nggak ada. Jadi hanya ada saksi dan juga dari wali, omnya dari Mbak Tuti ya? Iya. Itu pernikahan siri masih ingat tanggal berapa? Saya lupa, cuman bulannya itu di September. Tahun? 2012. Tahun 2012. Iya. 2012. Sekarang Ananda S berusia? 10 tahun. 10 tahun. Iya. Baik, ketika Ananda S lahir, lalu pria yang diduga ayahnya yang menikah siri dengan Mbak Tuti, itu masih tinggal bersama dengan Mbak Tuti? Iya, masih. Sampai usia berapa Ananda S sempat
tinggal bersama dengan ayahnya? Kalau sama ayahnya itu Sultan masih di usia kandungan 4 bulan, ayahnya udah pergi meninggalkan kita. Dengan alasan? Alasannya saya nggak tahu juga ya, cuman waktu itu kan nggak ada marahan, nggak bertengkar, dia pamitnya baik-baik. Jadi tidak pernah tahu sesosok anak yang ada di dalam kandungan Mbak ya? Saya beritahukan ke Hanya beritahu aja, ke tapi keluarganya, nggak pernah ketemu Oke, sama sekali. jadi di usia kehamilan 4 bulan, kemudian dia pergi tanpa alasan, Tanpa nggak alasan. berantem sama sekali, Enggak. nggak ada ribut apa-apa, Enggak. dan setelah itu dia tidak pernah kembali. Nggak pernah. Bahkan nomor HP-nya juga diganti. Nomor handphonenya diganti setelah berapa bulan atau berapa hari setelah Ketika dia dia pergi? pamit, dia mau ke Riau, Aha. di bandara masih sempat bilang di bandara. Setelah itu sama sekali nggak bisa dihubungi lagi. Berarti ketika momen Ananda S lahir dia tidak tahu. Iya. Yang tahu itu cuman keluarganya. Mungkin ya keluarganya menyampaikan, tapi dia tidak merespon sama sekali. Tanggapan keluarganya? Keluarganya itu tidak merespon lebih, cuman lebih ke Andrigonya bagaimana. Mereka nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Oke, baik. Berarti sampai dengan sekarang Ananda S belum pernah bertemu dengan ayahnya sekalipun. Belum pernah. Apakah sang pria atau suami siri dari Mbak Tuti pernah mengirimkan uang setidaknya untuk nafkah Ananda S? Waktu itu saudara saya ya ngomong ke saya ada yang ngirimkan uang, tapi nggak usah saya sebut jumlahnya karena kecil aja gitu kan. Cuman katanya itu dari mantan saya yang dulu, saya nggak tahu siapa gitu. Jadi ya saya ambil aja gitu. Oh iya makasih banyak bilang orangnya ya. Tapi Oke. dia mau Tidak nggak mau pernah tahu, tapi Nggak tahu Mbak itu dari menduga siapa ya? bahwa itu apakah kira-kira dari si Mas ini? Saya nggak curiga karena itu cuman dibilang buat Sultan aja Oke, baik. gitu. Mbak Tuti, kita mau kasih lihat artikel yang satu ini nih. Ada pengakuan dari pria yang katanya pernah menikah siri dengan Mbak Tuti. Menurut pengakuan Mbak Tuti. Ya. Andrigo pernah disekap Tuti Ariesta 3 bulan gara-gara cemburu dengan keponakannya. Pernah disekap tuh maksudnya gimana? Apakah ini Nggak benar benar pernah sama terjadi? sekali. Waktu itu saya memang lagi ngidam. Jadi ya tahu sendiri kalau orang ngidam itu kan temperamen ya. Iya, iya. Tapi bukan berarti saya sekap, enggak. Bahkan Andrigonya lebih cemburuan ke saya. Kamu mau disekap kan laki-laki tenaganya Iya, lebih gede dari makanya perempuan. saya waktu mendengar itu tenaga saya kayak bagaimana sih sehingga saya mau menyekap seorang laki-laki gitu kan. Iya. Oke. Kecuali Mbak memang punya bela diri atau ilmu. Iya, tahu bela diri, Oke. nggak punya. Bang James, nanti kita ke Bang James, tapi kita mau kasih lihat juga buat Sobat Ambiar, ini ada ungkapan isi hati dari Ananda S, putra dari Mbak Tuti. Tetap mau jadi artis. Iya, tetap. Kenapa? Supaya papa bisa ngakuin aku. Aku cuma pengen satu pesan dari papa. Papa ngakuin aku, anak papa. Dan aku juga pengen peluk papa. Itu aja. Pengen peluk papa aja. Kamu nggak benci sama dia? Enggak, Walaupun dia udah bilang kamu bukan anaknya. enggak. Kita berharap semoga apapun yang dicita-citakan oleh Ananda S bisa tercapai. Tapi saya punya pertanyaan untuk Mbak Tuti. Mbak Tuti mengizinkan Ananda S untuk bercerita di YouTube channel entah milik siapapun itu. Padahal dia masih di bawah umur. Anak-anak masih kecil. Iya, saya awalnya melarang dia, tapi dia yang ngomong ke saya, gitu kan, jangan dilarang gitu. Ma, jangan dilarang saya mau ungkapkan perasaan saya, biar papa saya itu dengar gitu, biar dia mau bertemu saya, dia mau muncul ke permukaan. Sekarang kan saya mau hubungi dia pun diblokir gitu kan, jadi itu kemauan dia bukan saya. Kami paham pasti seorang anak ingin rasanya diakui oleh ayahnya, tapi kita juga tentu saja berharap ada kebijaksanaan dari setiap orang tua Untuk membimbing. untuk membimbing bahwa Ya. untuk umur yang tentu saja belum dianggap cukup untuk berbicara Menerima beban dan kenyataan di hidup. depan publik yang Ya. tentu saja akan menjadi rekam jejak yang tidak akan pernah bisa hilang. Tapi apapun kita berharap semoga Ananda S selalu diberikan tentu saja rezeki yang berlimpah, diberikan kesehatan dan agar bertemu dengan ayahnya. Tapi apakah Mbak Tuti bercerita kepada Ananda S, papa kamu tuh yang ini loh? Awalnya saya tidak pernah bercerita karena saya tidak mau dia mengetahui tentang apa yang terjadi di masa lalu. Tapi dia mengetahui itu dari tantenya, dari keluarga saya, karena
keluarga saya yang mulai memberitahukan dan menginformasikan bahwa ini loh papa kamu, dia seorang penyanyi gitu. Jadi dari situ mungkin waktu itu dia belum terlalu mengerti. Ketika dia udah mengerti banget, dia bahkan Namanya anak kecil ya, ada keinginan kepingin ketemu, kepingin disapa. Gitu. Karena ngelihat teman-temannya gitu kan, dia selalu ngomong ke saya pengen kayak mereka, saya pengen punya seorang ayah, saya pengen dianterin ke sekolah, saya pengen dipeluk gitu, kata dia. Makanya tidak bisa dilarang lagi ketika ingin datang ke podcast teman-temannya. Keinginan memiliki ayah yang tidak terbendung ya. Oke, buat Bang James sebagai kuasa hukum, pembuktiannya itu seperti apa Bang untuk bisa membuktikan bahwa Ananda S ini adalah putra dari pria yang menikahi Mbak Tuti secara siri? Sekuat apa? Apakah memang harus dilakukan tes DNA apabila memang dari pria tersebut tidak mengakui itu adalah darah dagingnya? Baik, sebelum saya jawab pertanyaannya ya, adrenalin saya makin kenceng ini. Saya lihat tadi itu tayangan katanya dia disekap. Ayahnya si Sultan itu disekap oleh seorang cewek yang tidak berdaya. Apa mungkin? Kalau kita bicara prinsipnya, logik dan legal, mungkin nggak? Kenapa nggak bikin laporan? Kalau memang pernah disekap, ada pasalnya kok. Pasal 333, 332. Nggak usah menambah-nambah bingkai-bingkai seolah-olah kamu itu korban, kan gitu loh. Gentleman lah. Sebenarnya untuk menyikap tabir ini sudah panjang Mas. Dari 2018 Mbak Tuti ini berjuang hanya untuk membuktikan bahwa dia benar. Pernikahan siri itu ada. Jadi kalau sampean tadi tanya, ada nggak bukti? Kita ada. Ada saksi, sudah diterangkan tadi sama Mbak Tuti. Ada penghulunya. Walinya jelas ada. Ya. Dan dokumen lain kita punya, bukti lain. Nanti, kalau sudah menjadi proses hukum yang... Oke, sekarang proses hukum sudah sejauh mana? Nah, saya sudah membangun komunikasi dengan baik pihak bapaknya ya, yang menelantarkan anak itu, maupun dengan kuasa hukumnya. Jadi kita sedang coba secara persuasif kekeluargaan. Masih secara kekeluargaan? Masih, karena bagaimanapun kita nggak mau gegabah. Baik. Karena masih secara kekeluargaan, kita juga berharap yang baik-baik saja. Dan karena masih membuka pintu, mudah-mudahan cepat selesai masalahnya. menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. Singkat Mbak Tuti, apa yang ingin disampaikan kepada pria yang pernah menikahi Mbak Tuti secara siri? Saya ingin menyampaikan kepada ayah dari anak saya, kiranya setelah melihat saya sering ya muncul ke permukaan, ke media, ke podcast, dan bahkan sekarang ada di sini, terbukalah pintu hatinya untuk mengakui bahwa Sultan adalah anaknya, anak darah dagingnya. Kalaupun harus pembuktian secara tes DNA, saya siap. Bahkan kata dia 1000%, saya pun sama. Saya tidak akan mundur selangkah pun karena saya di posisi yang benar. Kita berharap akan menemukan titik terang dan semoga semua baik-baik saja, dan semoga tentunya Mbak Tuti dilembutkan pintu hatinya, termasuk Ananda S bisa menggapai segala mimpinya. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap di Pagi-Pagi Ambiar.